Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi Simonida Media. Karena ternyata ya banyak sekali yang nunggu informasi-informasi tentang Fonzi Simonida Media. Ya, investasi bodong itu yang tugasnya follow, like, share ke medsos, TikTok, Facebook, YouTube, kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang komentar, "Bang, kok nggak bahas Simonida lagi? Ada yang dapat mobil sama puluhan iPhone 15. Tuh, yang dapat mobil tetangga saya, Bang." Waduh, tetangganya ya. Ya, bagus lah kalau menghasilkan ya, bisa dapat mobil. Semoga nggak gimmick gitu, dan semoga nanti kalau scam bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nggak lucu kan. Ada yang dapat mobil kebanyakan yang kena scam ya. Mau nggak mau tuh mobilnya mungkin harus dijual, karena kan kalau sampai dapat mobil, sampai dapat iPhone 15 ya, puluhan lagi iPhone-nya, berarti kategorinya bukan member yang stop sampai dia gitu ya. Berarti kategorinya dia punya bawahan intinya, entah berapa itu. Yang jelas kalau Anda nggak ngajak-ngajak orang ya nggak mungkin Anda sukses di Ponzi gitu. Kalau Anda nggak jerumusin orang, nggak mungkin Anda sukses di Ponzi gitu ya. Oke, tapi saya di sini nggak mau bahas yang dapat mobil gitu ya, dapat iPhone, karena semua Ponzi juga leader-leadernya khususnya itu selalu dikasih sampel ya, dikasih sampel nih, dapat ini gitu kan. Pada akhirnya kalau sudah scam ya, aplikasinya, platformnya ya, yang dirugikan bakal lebih banyak. Tapi di sini saya mau inilah sekarang mah ya, mau apa ya, bantu-bantu aja lah ya, mau bantu promosi gitu ya. Mau bantu promosi leader-leader Ponzi tuh ya, yang suka seminar atau bukan seminar ya, kayak meeting gitu, meeting online di Telegram gitu. Telegramnya juga publik ya, jadi kalau Telegramnya publik dan sudah banyak yang share ya, saya juga ikutan nge-share dong ya. Tapi di sini saya mau bantu-bantu aja lah ya, mau jadi pembokat gitu ya, bantu-bantu leader Ponzi Simonida promosi gitu. Kalau masuk akal ya, kalau bisnisnya masuk logika. Kalau enggak ya enggak jadi deh bantu-bantunya gitu ya. Oke, langsung aja lah ya. Saya akan reaction beberapa video leader-leader Ponzi yang sering melakukan rapat online ya, di Telegram khususnya nih. Oke, play yang pertama. Sekali kepada sangat bangga sekali rasanya menarik dolar, 10 dolar itu setiap hari. Kalau dirupiahkan itu senilai 150.000 per hari. Kebayang nggak kita digaji setiap hari 150.000 dengan beberapa menit mengerjakan tugas. Masya Allah kan rasanya. Bahagia banget di Simonida ini. Nah, leader yang pertama ini setiap hari narik dolar gitu ya, narik dolar dari Simonida. Gak kebayang katanya gitu ya. Itulah Ponzi itu kan gak masuk akal tapi masuk rekening. Wah, seperti itu ya. Kata-kata mutiara dari leader Ponzi ya, biasanya seperti itu. Nggak apa-apa nggak masuk akal tapi masuk rekening. Waduh, maksudnya akalnya masuk rekening atau gimana gitu. Nah, Masya Allah katanya ya, tiap hari narik dolar. Oh, berarti ini ya yang dimaksud kerja di Indonesia gaji Amerika. Keren ya. Kalau segampang itu cuma beberapa menit ya mengerjakan tugasnya, dan semua membernya dikatakan karyawan gitu ya, karyawan Simonida Media.
Kalau benar ya, coba deh tawarin Mbak ya, tawarin ke Menteri Keuangan, ke Bu Sri Mulyani, atau ke Menteri Investasi ya, atau ke OJK gitu ya, atau ke Bapepti gitu. Kan negara punya tuh uang tuh, daripada dikorup mending masukin si Monida Media. Siapa tahu dalam waktu setahun 2 tahun utang negara lunas, masyarakat Indonesia sejahtera. Wah, si Monida Media pasti dibikin monumen tuh ya, kalau bisa membuat utang negara lunas gitu. Kalau negara masukin duit nggak mungkin 1 juta 2 juta lah ya, tapi nggak kebayang sih, nggak kebayang menteri-menteri di kabinet ya, misal gitu ya, like follow postingan gitu kan, aduh nggak kebayang dah. Oke, lanjut ke yang nomor 2, masih mbak-mbak. Nah, mbak-mbaknya cantik-cantik ya, si Monida Media itu emang the best lah ya, leader-leadernya juga cakep-cakep gitu ya, apalagi yang dapat mobil, dapat apa, wah keren dah, keren ya. Oke, play. Jadi buat teman-teman yang di saat menawarkan tiba-tiba banyak yang nggak mau, takut scam, banyak melihat di YouTube, itu tenang aja, kita harus yakin bahwa si Monida itu bukan perusahaan scam. Kita bisa menjelaskan legalitas perusahaan, kegiatan-kegiatan si Monida selama ini gitu, dengan kegiatan amal. Nah, apalagi kan kita akan segera membuka kantor juga. Jadi saya yakin sekali si Monida itu bukan perusahaan scam. Nah, teman-teman, untuk leader yang kedua ini kayaknya ya, dari omongannya dia berani menjamin. Nah, gitu ya. Berani menjamin. Kalau tadi yang pertama kan cuma videonya tentang tiap hari narik dolar gitu ya. Nah, yang kedua ini lebih menjamin tuh ya, lebih menjamin bahwa si Monida Media ini bukan perusahaan scam ya, atau dalam bahasa Indonesia sepenuhnya bukan perusahaan penipuan gitu. Scam artinya penipuan gitu kan. Nah, jadi seolah-olah dia menjamin tuh beneran nih si Monida Media ini bukan perusahaan scam. Tenang aja, kalau lihat-lihat di YouTube apalagi channel Anggi Oi gitu kan, jangan didengar ya, yakin aja si Monida Media bukan perusahaan scam. Ya terserah Anda lah ya yang menonton, pemirsanya gitu ya. Oke. Terus tadi apa, kegiatan amal, sebetulnya saya udah capek ya ngomong Ponzi itu. Salah satu ciri Ponzi itu selalu menggunakan bumbu sosial dan bumbu agama. Jadi yang Ponzi, yang melakukan kegiatan amal bukan cuma si Monida ya, bukan cuma si Monida Media. Semua Ponzi rata-rata flexingnya berbuat amal. Nah, oke, selalu saya katakan kalau Anda dikasih gitu bantuan sosial sama leader-leader Ponzi, entah itu aplikasi apa sih, Monida Media atau apalah gitu, yang lainnya juga banyak kan Ponzi itu, terima ya terima aja, tapi jangan ikutin bisnisnya. Oke, jangan ikutin bisnisnya, gitu aja, simpel ya. Ryan Ford juga ya, dengan Heart of Hope-nya, terus ROBD Global, Senda Media, terus NL Ijo, AGT Mesin Iklan, hampir semua lah, Excel Group ya, hampir semua Ponzi menggunakan flexing bantuan sosial. Oke, nggak mungkin bantuan sosial itu duit dari pribadi member-membernya, pasti selalu ada yang mendanai. Oke, yang dikatakan Mr. Miss, Miss Yuna, Mr. Andi ya, Mr. Bekdung gitu, Miss Bekcul lah, banyak lah Miss gitu. Makanya selalu saya katakan, orang yang muncul ke publik
biasanya nih ya, biasanya dia tuh punya akses ke petingginya si Ponzi itu gitu ya, bukan petinggi sih, orang-orang bandar-bandar Ponzi-nya lah gitu, kaki tangannya, meskipun mereka biasanya nggak tahu tuh wajahnya, cuma chatting dikasih dana buat bantuan sosial nih, ini bagikan nih, bagi-bagi sembako, nah kayak gitu ya. Terus yang ketiga, wah ini tampan nih, Simonida Media. Ya, kita maju bersama, kita bersama memberantas kemiskinan untuk kesejahteraan bersama. Orang lain tidak melihat itu, teman-teman. Kita sebagai karyawan yang bisa melihat itu. Tapi kita yang akan membawa kepada mereka visi-misi tersebut. Kalau kita sudah merasakan manfaat daripada Simonida Media. Nah, kalau yang terakhir ini kan tampan nih ya, cowok gitu leadernya. Nah, visi misinya itu mengentaskan kemiskinan. Wah, salut banget ya, mulia sekali niatnya ya, mulia sekali, bisa visi misinya untuk bukan memberantas sih, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan di Indonesia gitu ya. Mulia sekali, tapi sialnya gitu ya, visi misi tersebut juga sering digunakan leader Ponzi yang lain yang sudah scam. Biar apple to apple ya, kan kemarin ada tuh yang bilang, kok bandingin Simonida Media sama Excel Group, kan beda bang, Excel Group itu kan trading, Simonida Media kan tugasnya begini. Aduh, saya malas tuh sebetulnya balesin yang kayak gitu ya. Kan sudah saya bilang, Ponzi itu banyak modus ya, banyak modus sewa tiang listrik ke energi hijau, modus Tesla solar, sewa panel surya, modus sewa power bank, sewa mesin iklan, pesanan fiktif ya, modus e-commerce kayak Jombingo, terus modus apa lagi, modus trading, modus sewa mesin mini, dan juga ada modus like, follow, share postingan yang berkedok agensi. Padahal agensi beberapa kali saya bilang bukan seperti itu mekanismenya. Ya, bukan seperti itu kalau agensi yang benar gitu. Ini kan Simonida Media agensi gitu kan. Tapi om atau bapak ya, bapak aja lah ya, kayaknya lebih tua sedikit dari saya gitu ya. Jangan dikira saya masih bocil teman-teman, jangan dikira saya masih 20 tahun 30 tahun ya, masih kepala 3 sih ya, bentar lagi kepala 4 deh gitu ya. Banyak yang anggap saya ini masih anak muda gitu, enggak lah ya. Tapi kalau dibandingin sama yang 60 tahun ya benar, saya anak muda. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya pastikan teman-teman ya, ini belum selesai videonya ya, masih menarik nih. Jadi tugasnya sangat mulia ya, mengentaskan kemiskinan. Ya, kenapa Simonida Media ini nggak ditawarin ke Menteri Investasi, nggak ditawarin ke Menteri Keuangan? Kan biar lebih cepat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesianya. Bener nggak? Bener lah harusnya ya, bener harusnya. Tapi ya menteri-menteri ya, pemerintah juga nggak dungu gitu kan. Justru yang lebih
berpendidikan tahu ini tuh apa sih, bisnis apa skemanya. Oh, ini Ponzi, mengentaskan kemiskinan, justru mengeruk uang, salah satunya ya mungkin dari uang, mohon maaf nih, orang-orang miskin ya. Yang dijanjikan angin surga. Oke, di sini saya flashback biar eval to eval teman-teman ya. Biar eval to eval, kan kemarin banyak tuh yang seperti tadi yang saya katakan, jangan bandingin Excel Group sama Simonida Media, jangan bandingin AGT Mesin Iklan sama Senda Media sama Simonida, jangan bandingin Enal Ijo modus sewa tiang listrik sama Simonida Media gitu. Padahal ya Ponzi itu Ponzi, benang merahnya tetap Ponzi, mau modus apapun juga kelihatan gitu ya. Ya udah deh, biar apple to apple, saya bukan bandingkan ya, saya kasih sampel lah. Ponzi yang 2 tahun lalu modus serupa dengan Senda Media, yaitu like, follow, share, lalu di SS buktinya gitu ya, itu scam, yaitu Senda Media. Feeling saya sih satu bandar nih, Senda Media yang 2 tahun lalu scam. Sebetulnya bukan hanya Senda Media ya yang modus like, follow, share, postingan itu masih banyak ya, tapi Senda Media ini 2 tahun yang lalu agak rame kayak Simonida Media gitu. Jadi saya ambil yang mungkin orang-orang tahu lah ya, apalagi yang suka nonton channel saya gitu. Oke, Senda Media teman-teman di sini bisa lihat ya, 2021 Maret ya. Nah, masih ada tuh banyak di Facebook, di Telegram, di medsos, di YouTube banyak tuh tentang Senda Media ya. Nah, postingannya seperti ini, saya ambil satu aja contoh postingan di Facebook ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, meyakinkan kan? Meyakinkan. Hanya Senda Media yang memiliki izin dari pemerintah. Ya, semua Ponzi mengklaim mereka punya izin. Ya, namanya juga Ponzi ya pasti ngibul gitu kan. Nah, di sini masukkan kode NIB, NIB. Nah, Senda Media juga punya NIB, AHU Kemenkumham atau ya sertifikat dari Kemenkumham. Rata-rata Ponzi punya 2 itu. Tapi nggak punya tuh legalitas dari OJK, bahkan izin Kominfo ya. Harusnya kan semua aplikasi, apalagi ini investasi yang di dalamnya menghasilkan cuan, harus ada, terus ada pengumpulan dana, harus ada izin Kominfo gitu ya. Rata-rata Ponzi punya NIB dan Kemenkumham, AHU atau apa ya, AHU ya kalau nggak salah. Kenapa? Itu sudah sering saya katakan ya, sudah saya sering katakan bahwa ketika si bandar Ponzi mendaftarkan lewat online untuk mendapatkan NIB dan AHU Kemenkumham ya, itu pas mendaftar itu kan pasti dicek ya, pasti dicek sama regulatornya yang mengeluarkan NIB, AHU kayak gitu. Ketika si bandar Ponzi mendaftarkan bisnisnya ya normal-normal aja, kayak Anda ya ingin jualan air mineral misal ya, pas pengajuan surat izinnya air mineral, berkas-berkasnya ini bisnis air mineral gitu. Kenyataannya di lapangan jual miras oplosan kayak gitu. Makanya mereka cuma dapat izinnya 2 itu ya, karena untuk ini kan ada pengumpulan dana, harus ada izin OJK. Ini investasinya apa, harus ada izin lagi gitu. Kalau trading harus ada izin Bapepti gitu ya. Kenapa cuma rata-rata 2 ini izinnya? Karena ya pasti ketahuan. Kalau misal daftarin di OJK gitu ya, auto dilempar lah
marketing plannya udah Ponzi kok gitu ya. Jadi untuk dapat NIB dan AHU itu mudah banget ya. Sekarang itu via OSS lah, via online. Nah, tugasnya seperti ini juga, misi like, follow, dan SS. Maksudnya SS itu ketika kalian sudah like misal postingan TikTok, nah udah follow akun TikToknya, screenshot, kirim. Nah, oh ini bukti nih udah ngerjain tugas, set. Nah, beres, selesai tugasnya gitu. Tapi kalian coba pas upload, bukan screenshot tugasnya, kalian uploadnya foto Daniel misal, biasanya tuh tetap di-upload. Kalau aplikasi-aplikasi seperti ini biasanya gitu ya, per hari tugasnya aduh kan banyak ya, rabat deres ya. Nah, terus VIP emas, VIP platinum, VIP berlian ya, mungkin cuma beda VIP emas, platinum, nama-nama VIP-nya gitu, tapi ya tetap menjanjikan profit stabil per hari, per minggu, per bulan gitu ya, per hari khususnya. Ini kan sama ya, yang emas 300.000 per hari, 15.000 ngalir terus 15.000 ya, duit para member lain padahal itu. Oke lah, biar cepet nih ya, udah nggak sabar saya. Oke, di sini ada satu video ya, mungkin ini leader Senda Media. Oke ya, perhatikan omongannya, lalu kalian putar kembali tadi yang saya reaction dengan leader Ponzi Simonida Media. Gitu-gitu aja leader Ponzi ngomongnya. Oke, kita play. Selamat malam, saya perkenalkan, nama saya Dong Sentan, asisten manajer Senda Media. Nah, dengan ini saya mau menjelaskan berita-berita hoax. Berita-berita hoax itu tidak benar. Karena kalian mendengarkan banyaknya promosi, maka Senda Media akan cepat tutup. Itu tidak. Senda Media akan dibuka bertahun-tahun. Kami akan membuktikan bahwasannya Senda Media adalah nomor 1 di Indonesia, paling dipercaya dari aplikasi-aplikasi yang lain. Boleh dicoba. Nah, ini dulu 2 tahun yang lalu ya, asisten manajer Senda Media katanya ya. Ini masih ada nggak atau udah ketangkep? Atau nggak ada yang ngelapor ya? Kalau nggak ada yang ngelapor ya nggak mungkin kita. Harusnya orang-orang seperti ini yang muncul itu proses lah, laporin lah gitu ya, biar ada efek jerak. Nah, Senda Media 2 tahun yang lalu juga mengatakan bisnis yang paling terpercaya gitu ya. Kalian dengar sendiri kan tadi ya, biar cepet ya, biar saya nggak. Ini kan udah jelas scam, modusnya sama kayak Simonida Media, like, follow, share, SS, postingan, medsos, mau TikTok, Facebook, itu tugasnya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi nih ya, lanjut lagi. Ini nih. Dan Senda Media adalah aplikasi yang paling resmi dan mempunyai surat-surat izin dari manapun. Saya tidak mau membanding-bandingkan dengan aplikasi lain, tetapi saya cuma butuh bilang aplikasi Senda Media adalah nomor 1 di seluruh Indonesia, paling dipercaya. Dan saya berharap juga semoga kita semua bisa bangkit dengan aplikasi Senda Media, karena Senda Media sangat membantu masyarakat Indonesia. Bukan? Semua omongan leader Ponzi selalu seperti itu, membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Ujung-ujungnya scam tuh Senda Media mana
yang katanya aplikasi nomor 1 terpercaya punya izin-izinnya sama kok. Izin yang dimiliki Senda Media 2 tahun yang lalu itu sama kayak Simonida Media, cuma itu aja izinnya, yang di share-nya sampai di laminating gitu kan, dibikin itu, dipakai figura di kantor-kantor leader Simonida. Senda Media juga dulu punya yang kayak gitu ya. NIB, AHU, Kemenkumham ya, yang kayak gitu lah, yang 2 itu ya. NL Ijo juga punya dulu yang kayak gitu ya, nge-share izin NIB kayak gitu. Kantor Senda Media buka kantor cabang juga tuh ya, kalau nggak salah sama di berbagai kota. Ini aja yang ngomong barusan 2 tahun lalu asisten manajer. Tapi pertanyaannya, mana yang katanya Senda Media jangka panjang ya, bertahun-tahun, mana? Kalau nggak salah dulu itu cuma 6 bulan, 3 bulan atau 6 bulan ya, kalau nggak salah cuma 6 bulan. Scam juga, kabur ya. Intinya kemarin ada yang bilang kan, tadi sekali lagi nih saya katakan, jangan bandingin sama Excel Group sama Ponzi yang udah scam, modus yang trading cowok mesin ini yang ya. Ini saya kasih sampel yang apple to apple ya, tugasnya sama, misinya sama kayak Simonida Media. Feeling saya ini kan, wah, dari namanya ada medianya juga, kayaknya satu bandar nih Senda Media sama Simonida Media. Mungkin Senda Media ini buyutnya kali, mungkin barusan yang ngaku asisten manajer Senda Media juga di belakang layar Simonida Media ada tuh, mungkin gitu ya, mungkin itu kan biasanya bandar Ponzi kan itu aja ya, kaki tangan Ponzi itu aja biasanya. Oke. Jadinya saya males promosiin Simonida Media. Tadinya sih saya mau bantu ya, bantu leader Ponzi Simonida Media buat promosi. Ternyata sama aja kayak Senda Media 2 tahun yang lalu juga scam ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video kali ini tentang Simonida Media. Ternyata banyak yang kangen ya saya membahas Simonida Media lagi. Masa harus tiap hari kayak Excel Group, kayak Redford ya, bahas itu mulu sampai nyungsep. Saya juga perlu hiburan lah, bahas Ponzi yang lain gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.